Di sini saya akan menjelaskan buku kerja yang ke-10, identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha yang saya minati itu kedai, produk atau jasanya itu penjualan jasa makanan dan donat madu with varian donat. Elemen yang ke-1 ada identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria unjuk kerja, yang pertama itu ada alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasikan, batasan variabelnya saya memilih, siklus pengembangan produk yang panjang. Yang kedua itu ada sumber-sumber modal personal diidentifikasikan, batasan variabelnya saya memilih sumber Bosping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan dan pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Dan yang ketiga itu ada potensi peningkatan pendanaan dipersiapkan. Batasan variabelnya saya memilih dana pribadi. Dan elemen yang kedua itu ada identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Di sini ada business angel diidentifikasi. Saya memilih yang pertama itu mereka menginvestasikan uang mereka sendiri ke dalam proyek, biasanya lebih sedikit daripada yang diidentifikasikan oleh pemodal Ventura. Dan yang kedua saya memilih mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Dan yang kedua itu ada jenis venture capital diidentifikasi. Saya memilih berdasarkan cara pemberian bantuannya itu two-tier approach, yang kedua equity venture capital, dan yang ketiga itu private venture capital company. Dan di sini ada Intel Public Offering diidentifikasi. IPO dapat memberikan manfaat. Saya memilih diversifikasi, likuiditas, dan portofolio. Dan yang ketiga itu ada identifikasi pembiayaan pinjaman, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama bank komersial diidentifikasikan. Saya memilih secara historis bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Dan yang kedua ada SBA. Saya memilih pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat diperoleh kredit di tempat lain. Dan yang ketiga itu ada sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasi. Saya memilih teman dan keluarga. Yang kedua kartu kredit. Dan yang keempat itu ada elemen identifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan dan modal. Leasing atau sewa diidentifikasi. Leasing atau sewa saya memilih. Leasing hampir selalu lebih mahal daripada bayar uang tunai untuk barang, jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. Dan yang terakhir itu ada SBIR dan STTR memiliki karakteristik. Saya memilih program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil. Di sini ada buku kerja yang ke-11, identifikasi dan evaluasi peluangan pemasaran. Usaha yang saya minati itu kedai, produk atau jasanya itu penjualan jasa makanan, donat madu with varian donat. Langkah-langkahnya itu yang pertama, identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja yang pertama itu informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Hasil rekaman yang saya dapatkan itu, yang pertama ada informasi pasar komparatif, apakah tidak mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain. Dan yang kedua itu kebutuhan pelanggan. Yang ketiga itu tren dan pengembangan pasar. Dan yang terakhir itu angka penjualan. Jenis pemasaran yang saya cangkupi yaitu pemasaran langsung dan pemasaran layanan. Dan yang kedua potensi pasar baru dan kontribusi pada jenis diteliti untuk membentuk atau mempengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Potensi pasar baru yang saya dapatkan itu pasar ekspor. Kontribusi pada bisnis yang saya dapatkan itu yaitu pertumbuhan sama profitabilitas.
Dan yang ketiga itu ada pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif. Pendekatan kewirausahaan, inovatif, dan ide-ide kreatif saya cangkupi yaitu intellectual approach, dan yang kedua itu ada investigasi, peluang pemasaran. Yang pertama, peluang pemasaran diidentifikasikan kemungkinan mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Peluang yang saya cangkupi itu penetrasi pasar, yang kedua pengembangan produk, dan yang kedua ada hasil evaluasi peluangan. Hasil evaluasi peluangan yang saya dapatkan itu fleksibilitas, kemungkinan adanya modifikasi ciri luar dari produk untuk memenuhi permintaan konsumen atau perubahan teknologi dan persaingan. Dan yang kedua itu ada kemudahan untuk diproduksi dan diproses, dan yang ketiga ada kemudahan untuk ditangani. Dan yang ketiga itu ada kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Kelayakan finansial dapat saya cangkupi itu yaitu ada faktor eksternal, kode praktik, kebijakan, dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan. Dan yang kedua itu manfaatnya. Kemudian strategi persaingan potensial. Potensialnya itu strategi persaingan itu saya cangkupi yaitu pemotongan harga, kupon. Dan di sini juga ada ranking peluang pemasaran dalam hal kelayakan dan kemungkinan kontribusinya bagi bisnis. Ranking peluang pemasaran yang saya cangkupi yaitu quick win tropik. Di sini yang ketiga itu ada evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini, yaitu ada perubahan yang diperlukan. Saya cangkupi yaitu data pemasaran dan analisis. Dan yang kedua ada perubahan organisasi. Saya mencakupi struktur fungsional organisasi, struktur organisasi berbasis produk. Yang ketiga itu ada struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. Dan yang ketiga itu ada organisasi, lini, dan staf. Dan tiga, yaitu ada perkiraan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah, perkiraan kebutuhan biaya daya. Saya memilih staf tambahan. Yang kedua, biaya distribusi, peralatan, biaya produksi. Dan di sini juga ada komunikasi kelayakan, saya mencakupi manajer. Dan kemudian komunikasi. Di sini juga ada dokumentasi peluang pasar yang baru diinvestasikan dan perubahan yang diperlukan.